Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita menjelaskan atau membahas kitab fikih yang berkaitan dengan sholat menggunakan kitab Taqrirat Sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada pembahasan bab makruhati sholati, yaitu bab kemakruhan di dalam sholat. Aqsamu makruhati sholati, yaitu pembagian makruh di dalam sholat. Arba'atun, yaitu ada 4. Makruhatun min nahiyati makanis sholati, yaitu makruh ditinjau dari tempat sholat. Kemudian kedua, ada juga makruh min nahiyati halin musalli, yaitu makruh ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Kemudian makruhatun min nahiyati mukhalafatil ba'di sunani. Kemudian ada juga makruh yang ditinjau dari menyelisihi sebagian sunnah atau tarkiha, atau meninggalkan sunnah. Kemudian ada juga makruhatun min nahiyati fi'liha, yaitu makruh di dalam sholat ditinjau dari segi perbuatannya. Adapun yang pertama, makruhatun min nahiyati makanis sholati, yaitu makruh ditinjau dari segi tempat yang dilakukan untuk sholat, yaitu yang pertama as-sholatu fil hamami, yaitu sholat di kamar mandi. Kemudian yang kedua as-sholatu fil maslahi, yaitu sholat di tempat ganti pakaian. Kemudian as-sholatu fil ma'tini, yaitu sholat di tempat berdiamnya unta setelah minum. Kemudian as-salatu fil majazarati, kemudian yang makruh selanjutnya adalah salat di tempat penyembelihan binatang. Kemudian makruh yang kelima yaitu as-salatu fil maqbarati, yaitu salat di perkuburan, area perkuburan, di kuburan. Allati la tunbash, kuburan yang belum digali. Kemudian makruh di dalam salat ditinjau dari segi tempat, yaitu as-salatu fit tariqi, yaitu salat di jalanan. Tadlu, sebelumnya kelewat. As-salatu fil masbalati, yaitu salat di tempat pembuangan atau tempat pembuangan kotoran binatang, itu juga sama makruh. Cuma adapun tadi ya, yang makruh sholat di kamar mandi, itu maksudnya emang kamar mandi tersebut yang disediakan untuk mandi doang, tidak untuk buang hajat ya. Jadi maksudnya kamar mandi yang hanya digunakan untuk mandi saja. Ketika orang melakukan sholat pada tempat tersebut, maka itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya makruh dari segi tempat. As-salatu fil kanisati wal bi'ah, yaitu salat di gereja, wal bi'ah di kelenteng, di tempat Yahudi. Kemudian makruh juga salat ala satahil ka'bati, yaitu salat di atas Ka'bah ya. Di Ka'bah itu kan kotak ya. Nah, kita salat di atasnya itu makruh. As-salatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyuli, kemudian salat di tempat yang rentan atau mau longsor. Kemudian selanjutnya kemakruhan selanjutnya adalah as-salatu maudi al-maksi, yaitu salat di tempat perpajakan. Wa misluhu, dan yang serupa dengan tempat perpajakan. Kullu maksiatin, di setiap tempat-tempat yang dilakukan maksiat, misalnya sholat di diskotik atau sholat di tempat-tempat yang biasanya di situ dilakukan perbuatan maksiat, itu makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya as-sholatu fi suqi, yaitu sholat di pasar ya. Kemudian kemakruhan selanjutnya as-sholatu amama adamiyin yastaqbiluhu, yaitu sholat di depan berhadapan dengan orang yang sedang menghadap kepada dia. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya yaitu adalah al-itanu wa huwa ittikhazul musalli, yaitu al-itanu, yaitu salat di situ-situ saja, artinya walaupun imam maudi an yusalli fihi wala yantaqilu, yaitu dia tidak berpindah
anhu ila ghairihi, kepada selainnya. Artinya kan kalau misalnya kita mau sholat sunnah makanya pindah kan, karena kesunahannya itu kita itu pindah. Ketika kita habis sholat fardu kemudian kita pindah tempat sholatnya itu supaya mendapatkan kesunahan, karena tempat yang kita gunakan itu supaya menjadi saksi. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah as-shalatu musawiyan lil imami, yaitu sholat sejajar dengan imam. Artinya itu sejajar dengan imam fil mauqifi, pada tempat berdirinya imam. Nah, ya. Jadi itu makruh hukumnya ya, sholat sejajar dengan imam. Lirajul, bagi laki-laki ini ya. Kemudian makruhatun min nahiyati halil musalli. Kemudian makruh ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Apa aja itu? As-salatu haqinan wa huwa allazi yudafi'ul baul. Yaitu sholat orang yang menahan ingin buang air kecil. Jadi orang kalau mau kencing, menahan kencing itu makruh. Kemudian as-salatu haqiban wa huwa allazi yudafi'ul ghaiti, yaitu orang yang salat yang dia menahan ingin buang air besar. Kemudian as-salatu haziqan wa huwa allazi yudafi'ur rih, yaitu orang yang salat yang dia menahan kentut, itu juga sama makruh. Cuma kalau misalnya rakaatnya udah mau terakhir nggak apa-apa ditahan. Apalagi dia jadi imam. Kemudian as-salatu haqiman, yaitu wa huwa allazi yudafi'ul baula wal ghaiti, yaitu dia itu menahan buang air kecil dan buang air besar. Itu juga makruh. Kemudian as-salatu ta'iqan li ta'ami al-hadiri in wasi al-waqti, yaitu salat makruh. Salat itu ketika kita itu sebelum melakukan salat itu ada makanan. Ya, karena kita itu kan enggak konsentrasi. Sedangkan waktunya itu masih luas. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah as-salatu hafizan wa huwa labisul khuf ad-dayqi, yaitu bagi orang yang salat menggunakan khuf tapi khufnya tersebut sempit. Nah, di sini pada catatan kaki ya, pada baris paling atas al-kanis, kan itu tadi makruh salat di gereja. Kanis yaitu kanisah itu adalah muta'abbid Yahudi, yaitu tempat peribadahan orang Yahudi. Wal bi'ah, sedangkan bi'ah itu muta'abbid lin Nasara, yaitu tempat peribadahan Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Itu makruh kita melakukan salat di sana. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah as-salatu godbanan, yaitu salat dalam keadaan marah, dalam keadaan kesal, itu kita makruh salat dalam keadaan marah. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya as-salatu muttabi'an, yaitu salat dengan memakai pakaian ihram dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri. Kemudian as-salatu na'isan, yaitu kemakruhan selanjutnya dari segi orang yang salat itu salat dalam keadaan ngantuk. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya as-salatu mutanassiman lirrajuli, yaitu salat menyerupai lirrajuli. Artinya apa? Memakai cadar. Ya, laki-laki ini, bagi laki-laki menggunakan cadar, salat menggunakan cadar. Wa munnaqiban lil mar'ati, dan makruh juga bagi wanita itu salat menutup mukanya ya. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah as-salatu makshufa ra'si, yaitu salat sedangkan kepalanya itu terbuka. Wal mankibi, dan pundaknya pun sama terbuka. Artinya salat itu sepatutnya itu kita itu menggunakan songkok dan menggunakan sorban, ridah yang biasa di pundak. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah as-salatu fi thawbin min ghairi ayja'ana ana atiqi syai'an, yaitu salat tanpa meletakkan sesuatu di pundak. Itu makruh itu.
Kemudian kemakruhan yang selanjutnya as-shalatu fi thawbin fihi, yaitu salat menggunakan pakaian fihi, yang dimana pada pakaian tersebut tasawiru, yaitu terdapat gambar. Jadi pakaiannya itu bergambar. Au syai'un yulhihi, atau sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu kekhusyuan seseorang. Jadi orang yang pakai pakaian bergambar itu dapat mengganggu orang yang berada di belakangnya, karena itu mengganggu konsentrasi orang yang sholat atau mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kemudian selanjutnya adalah kemakruhan selanjutnya as-sholatu mustamilan, pada baris yang paling atas. As-sholat menggunakan selimut, kal istimali soma. Kemudian as-sadlu wa huwa ayulaqi tarfar rida minajjanibaini, yaitu salat menggunakan rida, sorban ya, yang panjang itu kayak sorban apa kasmir tuh ya. Minajjanibaini, yang dimana tuh sorban tersebut ujungnya itu, ujung selendangnya itu sampai yasubal ardi, sampai ke bawah, artinya sampai kena ke tanah, saking panjangnya sorbannya itu ya. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah isbal. Nah, ini wa huwa ayyursila saubahu, yaitu menjulurkan pakaiannya, artinya hatta yasibal ardo, sampai pakaiannya tersebut itu sampai ke tanah atau ke tempat ke mata, ke ini ya, ke ujung kaki ya. Makanya disunahkan itu kita itu pakai pakaian itu di atas mata kaki ya. Nah ini pakai sarung ya, sarungnya kita jangan sampai sarungnya itu kalau bahasa orang ini, orang Bekasi, nyesret itu sarungnya itu sampai ke tanah bagian bawahnya ya. Sunahnya itu kan di atas mata kaki ya. Ya ini adalah makruh ditinjau dari orang yang sholat. Kemudian makruh hatun minahiyati mukhalafati ba'di sunani, yaitu makruh yang ditinjau dari segi menyelisih ba'di sunani, yaitu sebagian kesunahan di dalam sholat. Au tarkiha, atau meninggalkan sunah di dalam sholat. Apa itu? Makruh al-israru, bagi orang yang memelankan, wal jahru, atau orang menjaharkan, mengeraskan suaranya atau suara bacaannya di dalam salat, fi ghairi maudhi'iha, fi ghairi maudhi'ihima, yaitu di selain pada tempat yang keduanya. Artinya dia itu ketika sholat zuhur yang harusnya itu bacanya pelan, malah dia bacanya kencang. Atau sebaliknya, ketika dia sholat maghrib yang harusnya dia itu kencang bersuara, malah dia itu bacanya pelan. Nah ini makruh hukumnya. Kemudian makruh juga yaitu ilsaqu adudaini bijanbaihi lidzakar, yaitu kedua lengan, makruh yaitu menempelkan ya kedua lengan atas pada kedua lambung. Kemudian ilsaqul batnihi fakhizaihi li zakari, ya ini bagi laki-laki tapi ini ya. Itu dia menempelkan kedua sisi undaknya ya, kedua sisi lengannya itu ditempelin badannya itu, ini bagi laki-laki. Ini pun juga makruh juga bagi laki-laki, batnihi, yaitu menempel bagian ini. Agak ribet ya kalau misalnya kita itu membahasnya pakai teori begini. Kalau praktek kita tahu ya, praktek itu di sini jelasin makruh itu ketika dia itu menempelkan bagian perutnya itu dekat sekali dengan kedua pahanya. Artinya antara paha dengan perutnya dia itu dempet ya. Makanya kan laki-laki itu kan ketika dia itu sujud itu kan lengannya agak jauhan itu dari kedua lututnya, supaya perutnya itu tidak terlalu dekat dengan paha. Kemudian al-jahru khalfal imami, kemudian menjaharkan, mengeraskan suara di belakang imam, bi ghairi amin, yaitu
selain membaca amin. Kalau membaca amin kan tidak masalah ya, tapi dia ini di belakang ini membaca surat Al-Fatihah itu dengan suara yang jahar ya. Kemudian wama istasna, dan apa-apa yang dikecualikan. Itu alatu tasyahudil awal. Kemudian memanjangkan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu jangan terlalu panjang ya. Wa du'a ba'dahu, dan berdoa setelah tasyahud awal. Ya, yang dianjurkan berdoa itu kan tasyahud akhir ya, tahiyatul akhir. Cuma di sini pada catatan kaki kan tadi kan makruh ya bagi orang yang menggunakan pakaian itu sampai pakaiannya tersebut sampai ke tanah. Makanya kan disunahkan itu pakaian itu di atas mata kaki. Misalnya kita pakai sarung, ya itu sarung kita itu tidak melebihi daripada mata kaki. Sunahnya seperti itu. Cuma di situ fayukrahu fi sholati wa ghairiha, itu makruh di dalam salat maupun selain di luar daripada salat. Ketika kita mengenakan pakaian baik itu celana lepis atau yang lain-lainnya, celananya itu dia itu melebihi mata kaki. Artinya dia itu celananya itu bahkan sampai ke tanah, sarungnya itu atau pakaiannya itu. Bagi laki-laki ya. Illam yusahibu khuyala, ilham jika tidak si pelakunya, maksudnya si orang yang menggunakan pakaian tersebut sombong. Wa illa haruma, jika tidak maka haram ya. Jadi itu bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah ya, jadi itu kan makruh ya kita menggunakan pakaian itu yang sampai selonjor sampai ke bumi, yaitu supaya kita itu di situ ya tujuannya itu tidak sombong ya. Kalau dia itu sampai sombong ya, menggunakan pakaian sampai menjulur ke tanah, maka itu haram hukumnya. Artinya berdosa orang yang menggunakan pakaian seperti itu, pakaiannya itu sampai ke tanah, kemudian dia itu tujuannya sombong, maka itu hukumnya haram. Kemudian lanjut pada pembahasan yang selanjutnya ini, tarkus surati fi rak'ataini ulayaini, yaitu meninggalkan membaca surat fi rak'ataini pada 2 rakaat yang pertama. Kan habis baca Al-Fatihah itu kan biasanya kita baca surat ya pada 2 rakaat yang pertama. Nah, itu makruh bagi orang yang tidak membaca surat pada 2 rakaat yang pertama tersebut. Ya, karena membaca surat itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu, yang rukunnya itu adalah membaca Al-Fatihah. Namun ketika kita meninggalkan kesunahan membaca surat pada 2 rakaat yang pertama, itu dihukumi makruh. Kemudian tarku takbiratul intiqal, kemudian meninggalkan takbir atau tidak melakukan takbir intiqal ketika kita itu intiqal, berpindah antara kita misalnya ruku kan kita kan pas Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan kita itu takbir ya, mengangkat tangan. Kemudian waktu mau sujud. Nah, ini kita nggak melakukan itu, tidak melakukan takbir intikal, takbir perpindahan gerakan. Maka itu juga sama dihukumi makruh. Tarku azkari ruku'i, kemudian kemakruhan selanjutnya adalah meninggalkan zikir-zikir atau ruku'i, zikir-zikir ketika kita ruku. Kan kalau ruku kita kan baca subhana rabbiyal azimi. Nah, itu kagak kita baca. Betul, hukum salat kita itu tetap sah, tapi kita makruh. Wal i'tidali, ketika i'tidal kita tidak membaca rabbana walakal hamdu, itu makruh hukumnya. Was sujudi, ketika sujud kita tidak membaca subhana rabbiyal a'la, itu juga sama makruh. Wal julusi baina sajadatain, kemudian meninggalkan membaca zikir yang terdapat pada duduk di antara 2 sujud, yaitu Rabbi firli warhamni,
ila akhir, itu kita tinggalin membaca zikir itu, maka itu dihukumi makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah tarku du'ai fi tasyahudil akhir, yaitu meninggalkan membaca doa pada tasyahud yang akhir, seperti doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Nah, ketika kita meninggalkan doa tersebut, maka itu hukumnya makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya ada musujud di alan anfi. Kemudian ketika dia sujud namun hidungnya itu tidak menempel, kecuali dia benar-benar pesek banget. Tapi bagi orang yang tidak pesek kemudian dia itu hidungnya tidak menempel ke tempat sujud, maka itu hukumnya makruh. Kemudian qiraatul Qur'ani fi ghairil qiyami, yaitu dia itu membaca Al-Qur'an, bagi orang yang sholat dia membaca Al-Qur'an di selain ketika dia berdiri. Because dil qiraati, yang dia maksudkan untuk membaca, la zikri, dia itu maksudnya itu untuk membaca Al-Qur'an, bukan dalam rangka dia berzikir. Ini pun dihukumi makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah khafdu, yaitu menundukkan ra'sihi, yaitu kepala orang yang sholat, fi ruku'ihi, ketika dia lagi ruku. Jadi ketika ruku dia itu palanya terlalu nunduk tuh. Palanya nunduk, kan harusnya kan dia melihat ke tempat sujud dia, bukan ke arah kaki ya. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah satrul yadaih indal ihrami wasujudi, yaitu menutup kedua tangannya ketika dia lagi ihram, wasujudi, dan ketika lagi sujud. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah ayal tafita fisalamihi bisur'ah, yaitu dia itu menengok ketika salam dengan cepat. Kaltifati sa'labi, seperti menengoknya seekor rubah. Ketika seekor rubah itu menengok kan cepat banget itu. Nah, orang itu kalau lagi sholat ketika dia itu salam ke kanan ataupun ke kiri itu jangan cepat-cepat nengoknya. Itu makruh hukumnya. Atau ayyabaruka kalba'ir, atau dia itu berdehem kalba'ir, seperti onta. Bi ayyuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujud. Oh, bukan berdahem ya maksudnya, afwan. Maksudnya dia itu ketika dia itu sujud, dia itu jangan kayak onta ya. Artinya dia itu mendahulukan kedua tangannya, kemudian baru kedua lututnya, baru dia sujud. Ya, ketika sujud makanya itu kan dari lutut dulu yang turun, kedua lutut dulu yang turun ke tempat sujud, kemudian baru kepalanya. Kedua tangannya baru kepalanya ya. Nah, ini enggak, ada orang yang dia itu ketika dia sujud, dia itu tangannya dulu mendahulukan, yuqaddima yadaihi, mendahulukan kedua tangannya, ala rukbataihi, sebelum dia mendahulukan kedua lututnya, fi sujudi, ketika dia mau sujud. Ini dihukumi makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya iftirasyus sabu'i, yaitu dia itu iftirash sabu'i, seperti anjing ya. Al-qalbu itu seperti anjing. Wa huwa ayyada'a zira'ihi 'alal ardi fi sujudi. Ketika dia sujud itu kedua lengannya dia itu ditempelkan kepada tanah, kepada tempat dia sujud. Ya, sedangkan yang benar itu kan diangkat ya, bertumpuhan dengan kedua telapak tangannya. Kemudian lengannya itu diangkat ketika dia itu lagi sujud. Nah, makruh bagi orang yang dia itu menempelkan kedua lengan tangannya itu di tempat sujud, seperti anjing. Kemudian makruhatun min nahiyati fi'liha. Kemudian kemakruhan dari segi perbuatan, yaitu kafu sya'rihi, yaitu mengikat rambut ya. Bagi orang kan rambutnya kadang-kadang panjang ya, bagi laki-laki itu rambutnya panjang terus diikat. Nah, itu makruh. Wasaubihi, dan melipat pakaiannya. Ya, yaitu entah celana levisnya dilipat atau bagian lengannya dilipat, itu makruh. Dan mengikat rambut ketika sholat itu
itu hukumnya makruh. Artinya kita sebelum mau sholat kita ikat dulu rambut, nah itu makruh ya. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah raf'ul basari, yaitu kemakruhan selanjutnya adalah mengangkat kedua pandangan mata kita ila samai, ke arah langit. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah wad'ul yadi, yaitu meletakkan tangan ala khasiratihi, yaitu di pinggangnya, di kedua pinggangnya. Kemudian kemakruhan selanjutnya lagi yaitu mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa, yaitu dia itu mengusap kedua jidatnya untuk menghilangkan kerikil-kerikil fi mahali sujud, pada tempat sujud. Jadi habis sujud dia itu kerikil-kerikilnya ada di kepalanya itu terus diusap-usap sama dia dihilangin. Itu hukumnya makruh. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah anakru. Pada baris paling atas, anakru fi sujud, yaitu mencocok-cocokkan hidungnya kal gurabis, sebagaimana burung gagak. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah jilsatul iqa'i, yaitu duduk seperti anjing, maksudnya suratuha, yaitu gambarannya itu ayaja'ala al yataihi, yaitu menjadikan kedua pantatnya itu alal ardi, pada tanah, wa kadzalika rijlaihi, dan demikian juga kedua kakinya, wa yansiba saqaihi, dan dia menegakkan kedua betisnya. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah al-julusu madan rijlaihi lil qiblah, yaitu duduk yang dia memanjangkan kedua kakinya itu ke arah kiblat. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah iltifatu biwajhihi, yaitu dia memalingkan wajahnya ketika dia sholat itu lighairi hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah al basku fi ghairil masjidi, yaitu dia itu meludah kepada selain masjid, an yaminihi, yaitu ke arah bagian kanan dia, au kubalatihi, atau bagian depan, ke arah depan, dia meludah ke arah depan. Artinya dia itu ketika sholat misalnya di lapangan atau di tempat terbuka, kemudian dia meludah, itu makruh itu ya. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah al-qiyamu ala rijli wahidatin, dia itu berdiri ketika sholat tapi dia itu bertopangkan dengan satu kaki doang. Wa huwa ma yusama as-safnu, dia itu dinamakan as-safnu dalam bahasa Arabnya ya. Jadi dia menopang sholat hanya dengan menggunakan satu kakinya saja, sedangkan satu kakinya lagi itu diangkat ya, maksudnya. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya yaitu adalah lasku ahada rijlaini bil ukhra, yaitu menempelkan ya, alasku, menempelkan salah satu kedua kakinya bil ukhra, dengan yang kedua kaki yang lainnya, lirajuli, dengan kaki laki-laki, maksudnya dengan kaki orang yang sholat yang lain. Artinya dia itu menempelkan kakinya, dia itu benar-benar nempel dengan orang yang ada di sebelahnya dia sholat. Wa huwa ma yusamma as-safdu, dan dia dalam bahasa Arab itu dinamakan as-safdu. Perbuatan itu artinya menempelkan sebagian kakinya atau satu kakinya dia, baik itu kaki yang kanan maupun kaki yang kiri, ke orang yang ada di sebelahnya dia yang lagi sholat. Kan ada tuh ya, bahkan kadang-kadang ada orang yang ini juga ya, sampai diinjek malah kakinya ya. Kaki kita kadang diinjek ya. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah tasbiku, yaitu tasbik li asabihi, yaitu tasbik itu artinya antara jari jemari yang kiri dan jari jemari tangan kita yang kanan itu dimasukkan itu ya, ke sela-sela itu ketika sholat. Kemudian as-salatu mukhtasiran wa huwa wad'ul yadi 'alal khasirah. Kemudian salat mukhtasiran yaitu adalah meletakkan tangan di pinggang. Ini tadi udah dijelasin ya. Kemudian al-ihtizaruhu
yumnatan wa yusrahu, kemudian mukul ke arah kanan dan ke kiri, ini juga sama makruh. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah ayurawiha ala nafsihi fi sholati, yaitu dia tuh santai-santai bagi dirinya gitu maksudnya ketika lagi sholat, atau bisa dikatakan bermalas-malasan kali ya lagi sholat ya. Ini maksudkan ibarat ini gitu. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah wad'ul yadi ala famihi, itu meletakkan tangannya dia pada mulutnya dia, au anfihi, atau pada hidungnya, bila hajatin, tanpa ada hajat kebutuhan ya, nggak gatel nggak apa hidungnya atau mulutnya nggak nguap, tapi dia tutupin atau dia tutupin dengan tangannya gitu, itu makruh. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah syaddul wasati, yaitu mengikat perutnya. Kemudian muqaranatul imam fil af'al, yaitu membaringi imam di setiap pergerakan imam. Ya, makanya kalau kita sama imam itu jangan sama banget pergerakannya ya. Artinya kita harus agak ngerem sedikit, artinya kita agak lambat sedikit dibandingkan imam. Jangan sampai kita itu bareng banget. Ketika imam lagi ruku, kita bareng banget sama ruku tuh. Imam lagi ruku, kita rukunya itu bareng banget sama imam. Atau ketika kita sami Allahu liman hamidah, nah kita itu ketika ngangkat dari ruku itu, kita itu bareng banget sama imam. Nah, sepatutnya bagi kita yang makmum itu jangan terlalu bareng banget kayak begitu. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah at-tasaubu, yaitu menguap. Kemakruhan yang selanjutnya yaitu adalah menguap ketika sholat ini ya. Kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah isyaratu bima yufhamu, yaitu memberikan isyarat atau isyarah ya, memberikan petunjuk, isyarat dengan sesuatu yang dapat dipahami, dighairi hajat, tanpa ada kebutuhan. Memberikan isyarat ke orang lain ini ya tentu ya. Kemudian farqaatul asabi'i, kemudian kemakruhan yang selanjutnya adalah mengencangkan jari jemarinya. Apa ini? Artinya terlalu mendekat banget gitu. Jari jemari terlalu kencang banget. Kemudian kemakruhan yang terakhir adalah al-istinadu ila ma yasqutu bisukutihi, itu dia bersandar ila ma yasqutu, kepada sesuatu yang sandarannya tersebut bisukutihi, yang dapat jatuh, yang akan jatuh ya. Artinya dia itu bersandar kepada sesuatu yang sekiranya sandaran itu dia akan jatuh. Kalau misal sandarannya itu bisa hilang, dia akan jatuh misalnya ya. Misal bersandar ke siapa? Ke orang ya misalnya. Atau ke pintu ya, dia nyandar ke pintu, terus pintunya itu ditarik sama orang. Nah itu kan dia jatuh tuh. Nah itu dia nggak boleh bersandar ke tempat yang dimana sandarannya itu kalau seandainya hilang, dia itu bisa jatuh. Nah inilah kemakruhan di dalam sholat. Inilah pembahasan kita kali ini, kitab Taqrirat Sadidah ya. Nah mungkin tadi agak-agak ngegelibet-gelibet ya pembahasannya ya. Emang karena ini pembahasannya agak banyak juga, dan kita itu lebih ekstra, lebih cepat ya membahasnya itu, supaya kita dapat banyak istifadah ilmu yang dari kitab ini, dari kitab Taqrirat Sadidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.